Good morning, Namo Buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Masih semangat belajar? Semangat dong! Kali ini Teacher akan mengajar tema 3, subtema 1, dan pembelajaran yang ketiga. Sebelum Teacher menyampaikan materi yang akan kalian pelajari, terlebih dahulu Teacher akan memberitahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kalian pada kali ini. Pertama, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungannya. Kedua, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan yang dilakukan tentang keanekaragaman di lingkungan sekitar dalam bentuk gambar cerita. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hal-hal penting dalam iklan media cetak. Materi pertama yang akan Anda pelajari adalah tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Setiap individu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Individu tersebut membutuhkan lingkungan dan sesamanya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk lebih memahami bagaimana interaksi manusia dengan lingkungannya, simaklah bacaan berikut ini. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Bacaan tersebut sangat menarik, bukan? Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia akan melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Dalam pembudidayaan padi ini, proses apa saja yang terjadi? Siapa sajakah yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan interaksi sosialnya? Tuliskan jawabanmu pada buku lembar foliomu. Jawablah pertanyaan tersebut di lembar double foliomu. Jadi, selain contoh pembudidayaan padi, masih banyak kegiatan manusia dalam melakukan interaksi sosial maupun interaksi dengan lingkungannya. Contohnya, kegiatan penanaman pohon, kegiatan penangkapan ikan di laut, kegiatan menggali tanah untuk pertambangan, dan lain sebagainya. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, hubungan individu dengan kelompok, atau hubungan antar kelompok. Sedangkan interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang telah terbentuk secara alami. Contoh lingkungan alam adalah gunung, sungai, rawa, pantai, dan sebagainya. Nah, sekarang amatilah lingkungan sekitarmu. Sebutkan interaksi manusia dengan lingkungan alam yang terjadi di sana. Apakah yang dilakukan manusia tersebut? Apa pengaruhnya dari kegiatan manusia terhadap lingkungan alam? Dari hasil pengamatanmu ini, jawablah pertanyaan
yang terdapat pada buku tema 3 halaman 24 di lembar double foliomu. Indonesia memang dikenal memiliki tingkat keragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang tinggi. Berdasarkan hasil pengamatanmu tersebut, buatlah sebuah komik sederhana yang mengetengahkan tentang interaksi yang dilakukan manusia. Pastikan tulisanmu menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan ejaan yang tepat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduknya. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti selama sehari itu, warga bisa mengkonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Amatilah iklan di bawah ini dengan seksama. Masih ingatkah kalian dengan unsur-unsur dalam sebuah iklan? Dari gambar iklan tersebut, kalimat iklan apakah yang digunakan dari iklan tersebut? Apa kata kuncinya? Apakah gambar iklannya sesuai dengan isi iklannya? Jelaskan pendapatmu di lembar double foliomu. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan pada saat ini. Teacher berharap anak-anak semua dapat memahami materi yang telah teacher sampaikan dan semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Goodbye.